Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama kelas 95A akan memberikan beberapa materi tentang cerpen atau cerita pendek. Ayo kita simak videonya. Saya Rusnadi Putri. Saya Andi Husnul Hatimah. Saya Andi Syaira Nur Fitra. Saya Andi Dieng Sakalista. Saya Andi Alia Sahrani Ayu. Pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Adapun beberapa manfaat seperti yang pertama menjadi hiburan, yang kedua memberikan kenikmatan batin, yang ketiga memberikan pelajaran tentang kehidupan, dan yang terakhir yang keempat memberikan rasa senang. Adapun tiga tujuannya yaitu yang pertama fungsi rekreatif sebagai penghibur bagi para pembaca, yang kedua fungsi estetis memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca, yang ketiga fungsi didaktif memberi pembelajaran atau pendidikan bagi pembaca. Unsur terbagi dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema adalah suatu unsur intrinsik cerpen yang menjadi dasar cerita. Kedua, penokohan atau tokoh. Dalam cerita, tentunya ada karakter yang menjadi tokoh dalam sebuah cerita. Yang ketiga, alur cerita. Pengertian alur cerita yaitu pola pengembangan suatu cerita terbentuk oleh hubungan sebab sifatnya. 4. Latar. Unsur intrinsik yang membentuk cerpen selanjutnya adalah latar atau biasa disebut dengan setting. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam penyampaian ceritanya. 6. Gaya bahasa. Dialog, naskah, percakapan dalam cerita memiliki style atau bahasa yang berbeda-beda. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pencerita, pengarang kepada pembacanya untuk amanat dalam cerpen. Cerpen biasanya bersifat silat. Unsur ekstrinsik yaitu 1. Latar belakang masyarakat, 2. Latar belakang pengarang, 3. Nilai-nilai. Ciri-cirinya yang pertama, fokus pada satu tokoh. Yang kedua, ceritanya tidak lebih dari 10 kata. Yang ketiga, memiliki puncak masalah. Keempat, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Yang kelima, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Yang keenam, alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Ketujuh, latar ceritanya terbatas. Struktur cerpen terdiri dari 4 bagian. Pertama ada orientasi. Orientasi yaitu pengenalan awal cerita dalam cerpen. Pada bagian itu dapat memperkenalkan situasi untuk mengawali cerita. Kedua ada rangkaian peristiwa, yaitu paragraf yang bercerita tentang terjadinya peristiwa atau konflik dalam cerita tersebut. Ketiga ada komplikasi, yaitu mencakup urutan kejadian atau permasalahan yang memiliki hubungan sebab akibat. Terakhir ada resolusi, yaitu tahapan di mana konflik mencapai sebuah selesaian atau leraian.